Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, Viva mahasiswa. Syukur Alhamdulillah di kesempatan ini saya dapat menyapa Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, semua meskipun secara daring. Salam sehat dan bahagia. Kita masih terus berjuang di tengah pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, pandemi memberikan banyak hikmah pembelajaran bagi kita semua. Metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring, menjadi suatu hal yang harus kita adaptasikan dan kembangkan, seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum yang perlu dilakukan oleh tiap perguruan tinggi. Kondisi ini diharapkan dapat memicu kreativitas dan inovasi semua pihak, di samping menguatkan implementasi adaptasi kebiasaan baru. Adik-adikku mahasiswa baru se-Indonesia, menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru, membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Meneruskan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro, paradigma pendidikan seharusnya berpulang pada kemerdekaan dan kemandirian pelaku pelajar, untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Filosofi tersebut mendasari transformasi kebijakan Kemdikbud Merdeka Belajar, terutama Kampus Merdeka, yang memerdekakan unit pendidikan untuk meningkatkan budaya pembelajaran dan inovasi, yang juga memantik growth mindset bagi generasi penerus bangsa. Perguruan tinggi didorong untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum, sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global, serta disesuaikan dengan karakteristik generasi mahasiswa Indonesia. Di masa lalu, mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas di dalam belajar. Semua kegiatan belajar dimaknai kegiatan secara klasikal dengan satuan kredit semester, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kampus, di luar ruang kuliah, di luar lecture, tidak bisa diakui sebagai pembelajaran. Saat ini SKS diartikan dalam jam berkegiatan, sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu, baik secara perkuliahan maupun kegiatan lainnya seperti magang, mengajar di desa, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan real yang dihadapi masyarakat. Kampus Merdeka mendorong kita semua menjadi pelajar sepanjang hayat. Kehausan untuk terus belajar, menggali bakat sesuai minat, dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era baru pendidikan tinggi. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kreativitas dan inovasi bisa terpacu dengan gotong royong banyak pihak. Kompetensi kolaborasi dapat lebih diasah melalui berbagai macam program Kampus Merdeka. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dan penggerak untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa. Ubah paradigma belajar di perguruan tinggi menjadi kuliah untuk belajar. Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang, bukan hanya sekedar kuliah untuk bekerja. Mari sama-sama belajar dan terus haus belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Selamat mengikuti program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Selamat berkarya. Salam Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersinarlah fajar pagi, terangi dunia. Engkau harapan bangsamu, rakyat Indonesia.
kasih, keadilan, dan kebenaran jadi dasar hidupmu. Undira Bali, tempat mengabdi, bersinarlah terang dengan pertolongan Tuhan, berjayalah engkau. Bangkitlah generasi baru, Universitas Dianapura. Undira Bali selalu siap mengabdi bagi bangsa dan negeri. Tegaklah, pandanglah ke depan, masa penuh harapan, dipimpin tangan yang kuasa, engkau pasti jaya. Saat tantangan dan berat mendekat, percayalah tetap, berpegang teguhkan tugas panggilan, mencerdaskan bangsa, bangkitkan wujudkan insan mandiri, berhati mulia, insan pengabdi, pengangkat martabat bangsa Indonesia. Bangkitlah generasi baru, Universitas Dianapura. Undira Bali selalu siap mengabdi bagi bangsa dan negeri. Tegaklah, pandanglah ke depan, masa penuh harapan, dipimpin tangan yang kuasa, Undira jayalah. Perkenalkan, saya Rektor Universitas Dianapura, I Gusti Bagus Rai Utamo. Pada kali ini saya akan menyampaikan visi dan misi Universitas Dianapura 2019-2023. Visi dan misi ini akan kita pakai paling singkat itu sampai dengan tahun 2023. Tentu saja nanti visi dan misi ini adalah misi yang jangka panjang, tetapi pada saat ini saya ingin membatasi bahwa visi dan misi kita ini 4 tahun ke depan adalah seperti yang akan saya sampaikan ini. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan kondisi Universitas Dianapura, kondisi per tahun 2020. Saya kira kita bisa lihat dari beberapa dimensi atau beberapa bidang. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa jika kita melihat dari program studi dan status akreditasi dari keseluruhan program studi di Universitas Dianapura, boleh saya sampaikan bahwa kondisi kita saat ini kita memiliki 15 program studi. Institusi atau universitas kita sudah terakreditasi B, sedangkan dari 15 program studi yang kita miliki ada 6 program studi yang terakreditasi B. Yang program studi yang terakreditasi B itu boleh saya sebutkan. Yang pertama itu ada program studi biologi, jurusan bioteknologi, fisioterapi, program S1 atau sarjana fisioterapi, kesehatan masyarakat, manajemen. Manajemen ini ada beberapa konsentrasi, ada manajemen perhotelan, ada manajemen bisnis pariwisata, dan manajemen keuangan.
Sedangkan program studi yang terakreditasi B yang lainnya ada pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, atau sering disingkat dengan PG PAUD, perekam dan informasi kesehatan, ya, yang sering disebut dengan rekam medis. Sedangkan program studi yang lainnya statusnya sudah terakreditasi. Yang pertama yaitu ada akuntansi, ada ilmu gizi, ada pendidikan kesehatan kesejahteraan keluarga, atau di sini kita juruskan menjadi jurusan guru sekolah menengah kejuruan tata boga. Ada program studi psikologi, ada sastra Inggris, sistem informasi, ini komputer nih, teknik informatika juga komputer, manajemen perhotelan, program diploma 4 atau program vokasional atau vokasi, sarjana terapan, yang terakhir yaitu program vokasional atau program diploma 3 manajemen pemasaran digital. Itu program studi yang kita miliki di Universitas Dianapura. Boleh saya sampaikan juga bahwa pada tahun 2020 ini, jika kita melihat dari beberapa indikator, peringkat Universitas Dianapura yang diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2020 kemarin, kita Universitas Dianapura berada di urutan 206. Ini urutan 206 ini adalah dari 4.000 sekian perguruan tinggi di Indonesia untuk kategori perguruan tinggi non vokasi. Kita berada di klaster 4. Sedangkan urutan kita di klaster 4, kita masuk urutan ke 60. Yang perguruan tinggi yang berada di klaster 4 ini berjumlah 400 orang. Jadi kita berada di 60 dari 400, bukan 400 orang, 400 perguruan tinggi. Itu artinya bahwa kita tidak terlalu jauh di bawah. Kita ya bisa dibilang bahwa kita masuk 100 besar dalam kategori klaster 4. Ya, dilihat dari indikator input, proses, output, dan outcome, kita overall skornya 1371. Dengan input 1408, proses 2597, output 0,442, outcome ada 1099. Itu peringkat perguruan tinggi dari indikator pemeringkatan Kemendikbud. Sedangkan ini nilai rata klaster ya, dari segi input, saya sebut saja rank skor total pada klaster 4 ini adalah dari 1 sampai dengan 1,4. Kita lumayan ini dengan input 1,3 sekian dan sebagainya dan sebagainya. Secara keseluruhan, saya sebutkan sekali lagi bahwa Universitas Dianapura overall ranknya berada di ranking 206 dari sekian ribu perguruan tinggi di Indonesia. Ya, boleh dimaknai seperti apa bahwa kita tidak jauh di bawah, kita lumayan lah, gitu. Lumayan dari segi ranking. Ranking itu juga tidak berdasarkan satu indikator, tapi beberapa indikator pengukuran kinerja perguruan tinggi. Adapun visi Universitas Dianapura yang kita usung sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, yaitu teladan dan unggulan, atau Universitas Dianapura ingin menjadi universitas yang teladan dan unggulan. Dan juga moto kita ini, moto Universitas Dianapura adalah Morning of the World. Dan juga disisipkan juga di sana bahwa untuk menjadi pemrakarsa, untuk menjadi teladan dan unggulan, kita pastinya kita harus sehat. Kita juga harus efektif, kita harus efisien, tentu saja berlanjut dan berprestasi. Hanya perguruan tinggi yang berprestasi saja yang bisa menjadi teladan. Itu dilihat dari indikator. Target indikator kesehatan atau perguruan tinggi sehat, bahwa kita tidak ingin laporan database mahasiswa itu telat. Berarti wajib bagi Universitas Dianapura melaporkan di PD Dikti
aktivitas mahasiswa. Begitu selesai aktivitas mahasiswa dari pendaftaran sampai dengan perkuliahan setiap semester harus dilaporkan dan terdata di PD Dikti. Itu indikator kesehatan perguruan tinggi. Rasio dosen mahasiswa terjaga. Itu yang harus kita jaga terus, dan sampai dengan saat ini kita mampu menjaga rasio, artinya bahwa mahasiswa tetap mendapat pendampingan dari dosen sesuai dengan rasio ini. Akreditasi prodi dan institusi semua masih aktif atau tidak kedaluarsa istilahnya. Itu kira-kira dari target indikator kesehatan. Dari target indikator efektivitas, semua prodi kita berprogram sesuai dengan kriteria 9. Kriteria 9 ini adalah titah dari BAN-PT dan LAMPTKes. Perguruan tinggi Universitas Denpasar atau Universitas Denpasar ini terakreditasi dua lembaga pengakreditasi, yaitu BAN-PT dan LAMPTKes. Semua program studi yang berafiliasi dengan kesehatan itu diakreditasi oleh LAMPTKes. Kita juga berkomitmen untuk memberikan pembiayaan publikasi dosen yang terindeks, baik Scopus, Thomson atau WOS, DOAJ, Copernicus. Itu yang kita komit untuk membiayai atau memberikan insentif kepada dosen yang mampu mempublikasi artikelnya di jurnal-jurnal yang terindeks tersebut. Pembiayaan program studi di lingkungan Universitas Denpasar mengacu dan merujuk pada kriteria akreditasi institusi dengan satuan biaya yang telah distandarisasi. Ya. Pada tahun ini kita juga akan mengusulkan program studi baru yang marketable. Marketable di sini adalah program studi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Pada tahun ini kita mengusulkan 2 program studi, yaitu profesi fisioterapi dan magister manajemen pariwisata. Itu yang kita ajukan pada tahun 2021 ini. Ya, indikator efisiensi organisasi dalam hal ini Universitas Denpasar, mulai semester ini kita secara resmi menerapkan sistem pembelajaran online, dan juga ada beberapa program studi juga menggunakan blended learning. Atau blended learning itu adalah penggabungan antara pembelajaran offline dan online. Dan juga ada juga beberapa mata kuliah, khususnya mata kuliah praktikum atau praktek, itu dilaksanakan secara offline dengan menerapkan prokes atau protap kesehatan sesuai dengan himbauan Satgas COVID-19. Pada 4 tahun ke depan kita juga tetap menerapkan Green Campus. Green Campus ini adalah dalam konsep efisiensi, bahwa kita mengurangi kertas, karena kertas itu berdampak terhadap pengurangan pohon dan juga pemborosan energi. Dan kita semua report-report dilakukan secara digital. Jadi mahasiswa bisa melihat report nilai hasil studinya itu melalui digital atau melalui sistem yang kita sudah sediakan, yang kita sebut sistem e-kampus. Itu yang boleh saya sampaikan dari indikator efisiensi organisasi. Sedangkan yang indikator keberlanjutan ini artinya sustain, bahwa kita tidak mau berprogram hanya untuk 1 tahun ini saja, tetapi berkelanjutan. Hal-hal yang sifatnya baik kita lanjutkan dan kita bangun secara berkelanjutan. Jumlah penerimaan mahasiswa baru dari tahun ke tahun kita berharap meningkat, walaupun pada tahun 2020 ini dengan pandemi COVID-19 kita mengalami masalah animo masyarakat untuk kuliah. Itu juga terjadi di hampir di semua perguruan tinggi di Indonesia, mungkin di dunia, berkurang. Walaupun demikian, pada tahun 2020 ini kita juga
sudah melakukan penerimaan mahasiswa baru, dan pada tahun ini kita telah menerima mahasiswa baru sejumlah 500 mahasiswa, dan kami melakukan promosi inovatif dengan berbagai media yang menjangkau kaum milenial, misalnya seperti Instagram, YouTube channel, TikTok dan sebagainya. Itu kita jangkau sedemikian rupa agar anak-anak muda juga lebih tertarik akan materi promosi. Kita berharap bahwa citra Undira meningkat dengan melibatkan keterlibatan asosiasi program studi, berbagai program studi kita arahkan untuk masuk dalam asosiasi program studinya. Kerjasama antara perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri kita tingkatkan. Program perguruan tinggi luar negeri itu yang sudah bekerja sama itu ada di Belanda, di Jerman, dan di Jepang. Serta tahun ini sebenarnya kita memiliki perencanaan kerjasama dengan 2 perguruan tinggi yang ada di Thailand yang merupakan anggota asosiasi AKUKA, Association Christian and Catholic University in Asia. Itu yang kita sudah lakukan. Ya, yang selanjutnya, bagaimana kami mencapai strategi pencapaian visi itu? Kami lakukan beberapa strategi atau program. Saya ulangi sekali lagi bahwa Universitas Dianapura menerapkan prinsip keadilan atau transparansi, sehat, efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk mendapatkan atau memperoleh perguruan tinggi yang berprestasi. Berprestasi itu berarti kita bisa menjadi teladan dan unggulan. Ya, saya kira apa yang kita harus lakukan untuk mencapai visi tersebut, kami menggunakan 5 pilar. 5 pilar itu pertama yaitu pilar profesionalitas dosen dan pegawai. Target pengembangan yang akan kita lakukan yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik. Dalam hal ini adalah dosen yang berkualifikasi jabatan fungsional lektor kepala, itu arahnya tahun ini. Kemudian peningkatan jumlah dosen yang berpendidikan S3 itu sudah berjalan, dan walaupun persentasenya masih belum sesuai dengan target target kami, tetapi kita sudah beberapa dosen sudah sedang melakukan studi, dan pada saat ini 15% dosen Undira itu berpendidikan S3 dari 140 dosen yang ada. Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan Undira, dalam hal ini tenaga kependidikan para pegawai yang menangani bagian-bagian seperti bagian BAK, bagian keuangan, dan sebagainya, kita latih untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kompetensinya. Penguatan SDM yang berwawasan internasional. Sebenarnya kalau tidak ada pandemi COVID ini, kita sebenarnya selalu mendapatkan tenaga volunteer dari perguruan tinggi partner untuk melatih para dosen dalam berbahasa asing. Yang pernah kita lakukan pelatihan bahasa Inggris, pelatihan bahasa Jepang, dan pelatihan bahasa Jerman. Penegakan disiplin sivitas akademika, ini kita juga membentuk tim namanya tim etika akademik yang untuk menerapkan norma-norma akademik untuk mengurangi plagiasi dan sebagainya. Riset, publikasi, dan inovasi itu bagian yang tidak terpisahkan dari 5 pilar yang kami lakukan untuk peningkatan, untuk mewujudkan visi teladan dan unggulan. Akselerasi atau peningkatan riset, publikasi, dan inovasi dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas riset. Kami menyediakan program hibah penelitian internal dan pengabdian internal, dan juga peningkatan dengan pemberian pelatihan atau workshop pada dosen-dosen agar mampu meraih
hibah-hibah kompetitif di tingkat nasional dalam berbagai skema dosen pemula, penelitian dasar atau penelitian terapan, dan berbagai penelitian yang eligible kami ikuti. Peningkatan diseminasi hasil riset, peningkatan inovasi dengan membentuk inkubator bisnis untuk mahasiswa, peningkatan diseminasi karya inovatif, pembentukan sentra Haki bagi Undira itu sudah dilakukan, peningkatan kualitas manajemen publikasi, kami juga melatih para pengelola jurnal untuk dapat melakukan editing, melakukan seleksi artikel-artikel yang akan dipublish khususnya di jurnal yang ada di Universitas Dianapura, melakukan kualitas pengabdian masyarakat berbasis riset, dan itu kami lakukan pendampingan di beberapa desa, baik dilakukan secara komunal, perguruan tinggi, maupun yang dilakukan oleh kelompok dosen atau tim dosen yang mendapatkan pendanaan program hibah. Pembelajaran berbasis digital online ini adalah pilar yang berikutnya yang kami lakukan dan sudah dilakukan, penyelenggaraan pendidikan berkualitas dengan melatih para dosen, memberikan workshop tentang kurikulum Kampus Merdeka, dan juga kami juga melakukan workshop bagaimana membuat RPS yang berkualitas agar mudah dipahami dan mudah disajikan kepada mahasiswa, dan mahasiswa mudah mengerti apa yang disampaikan oleh dosen. Pengembangan pendidikan berkualifikasi internasional, peningkatan pembelajaran berbasis TIK sudah dilakukan, kapasitas kinerja laboratorium kita ini akan terus dilakukan. Saya kira kualitas perpustakaan juga kita ini masih menggunakan pola yang lama, kita belum menggunakan digital library full, tapi semi. Mahasiswa boleh men-searching judul-judul buku yang ada di perpustakaan kami, tetapi kami belum menyediakan namanya digital e-book, itu belum, tetapi secara judul itu sudah bisa di-searching. Pengembangan layanan karir mahasiswa, pengembangan keterampilan wirausaha dengan membentuk tim inkubator bisnis, peningkatan partisipasi alumni kami juga lakukan secara daring atau webinar. Ya. Saya kira penguatan data dan teknologi menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar pada era COVID ini, karena semua kita akan menyimpan data itu dalam bentuk digital. Peningkatan efektivitas manajemen operasional lembaga, peningkatan kualitas tata kelola aset, peningkatan kualitas sistem informasi, peningkatan kualitas tata kelola, dan sebagainya. Ya. Yang berikutnya, kita juga akan meningkatkan transparansi tata kelola universitas. Maksudnya, transparansi di sini adalah apa yang kita lakukan, pembiayaan yang dilakukan adalah sifatnya transparan, bisa diaudit, dan hasil audit itu bisa kita umumkan, dan masyarakat luas sebagai konsumen atau sebagai masyarakat pengguna itu dapat memantau kualitas tata kelola Universitas Dianapura. Itu yang kita harapkan dari apa yang kita rancangkan untuk menjadi perguruan tinggi teladan dan unggulan. Pengembangan jejaring kerjasama, peningkatan reputasi internasional dengan bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang mau diajak kerjasama oleh Universitas Dianapura. Ya, saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Artinya bahwa saya tambahkan sekali lagi, selain bidang 5 akselerasi tadi, semua itu berfalsafahkan pengembangan 7 karakter. Pengembangan 7 karakter yang kita kembangkan itulah wajib bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa yang ongoing, yang sedang berjalan, yang sedang menempuh pendidikan atau pelatihan di Universitas Dianapura. 7 karakter itu melandasi dan akan tercatat di transit nilai dengan indikator ketuntasan. Mereka selama 4 tahun harus tuntas menyelesaikan pembelajaran 7 karakter itu. 7 karakter pertama yaitu ada percaya diri, bahwa semua atau lulusan mahasiswa Undira harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian memiliki
eh, integritas, karena integritas ini seperti tiket yang bisa diterima, tiket bekerja bisa diterima di mana saja, di semua negara. Integritas dalam hal ini adalah nilai-nilai kejujuran, menghargai karakter yang berikut, menghargai keberbagaian atau keanekaragaman, karena manusia pada prinsipnya tidak ada diciptakan sama. Jadi kita juga harus menghargai perbedaan. Perbedaan itu berbagai macam, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan dan sebagainya. Yang berikutnya ada karakter yang kewirausahaan, profesionalitas, kepemimpinan yang melayani, dan sampai pada karakter yang kita harapkan, yaitu semua mahasiswa Undira harus berwawasan global tanpa harus melupakan juga nilai-nilai kelokalan yang kita miliki, khususnya budaya Nusantara. Dan bagi mahasiswa yang berasal dari Bali, tidak melupakan nilai-nilai kelokalan atau local wisdom budaya Bali yang kita kenal luhur. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bisa terpahami oleh mahasiswa baru dan bagi masyarakat yang menyaksikan tayangan ini secara online atau dapat melihat seperti apa profil Universitas Dianapura itu minimal 4 tahun ke depan sampai anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu menyelesaikan studinya di Universitas Dianapura. Mohon bantu kami untuk mendukung di dalam doa agar apa yang kita cita-citakan, cita-cita kami ini tentu saja bukan cita-cita institusi saja, tetapi cita-cita bahwa Bapak dan Ibu bagaimana anaknya terbentuk menjadi generasi yang teladan dan unggulan seperti apa yang kami cita-citakan. Demikian, kiranya Tuhan memberkati perjuangan kita semua. Terima kasih. Salam teladan dan unggulan. Perkenalkan, saya Dr. Nimade Diana Erviani. Saya adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi. Akademik adalah hal-hal yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran di Universitas Dianapura. Riset adalah hal-hal yang terkait dengan penelitian dan publikasi, sedangkan inovasi adalah hal-hal yang terkait dengan hilirisasi hasil-hasil riset dalam bentuk produk yang siap dipakai di masyarakat dan industri. Selama 15 menit ke depan, saya akan menyampaikan tentang pengenalan sistem akademik di Universitas Dianapura. Ada 3 hal pokok yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah tujuan pendidikan tinggi, kemudian yang kedua adalah tentang kampus merdeka, apa dan bagaimana penerapannya di Universitas Dianapura, kemudian yang ketiga adalah tentang pedoman akademik dan juga perangkat lainnya yang dipakai untuk mengatur sistem akademik yang berlaku di Universitas Dianapura. Dan nanti juga saya akan tutup dengan pemberian tugas yang terkait dengan konten presentasi yang saya sampaikan. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu mengenai tujuan pendidikan tinggi. Nah, kita perlu memahami sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari diselenggarakannya pendidikan tinggi. Untuk memahami tujuan ini, maka kita perlu melihat suatu latar belakang. Yang perlu kita pahami bersama adalah adanya gap atau jurang pemisah antara peserta didik atau lulusan dari perguruan tinggi dengan masyarakat umum dan juga dengan dunia industri. Nah, kira-kira apa gap atau jurang pemisah yang memisahkan antara peserta didik
dengan dunia industri dan juga masyarakat umum. Di antaranya adalah kesenjangan teknologi. Jadi saat ini lulusan atau mahasiswa diminta untuk betul-betul memahami tentang aplikasi teknologi dalam dunia pekerjaan. Terlebih lagi dengan merebaknya COVID-19, itu akan lebih menuntut lagi percepatan akses digital di semua industri. Selain itu, selain kesenjangan dari akses teknologi, hal lain yang membuat terjadinya gap antara lulusan perguruan tinggi dan juga industri dan juga masyarakat umum adalah kemampuan sosial dari masyarakat kemampuan sosial dari mahasiswa selain dari kemampuan kognitif yang dimiliki. Misalnya adalah kemampuan untuk bisa bekerja sama dan juga memecahkan masalah yang sangat dipentingkan di dunia kerja dan juga industri. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat terjadinya jurang pemisah antara peserta didik atau lulusan perguruan tinggi dengan dunia industri dan juga masyarakat. Nah, bagaimana kita mengatasi hal ini? Maka kita harus memahami tujuan dari diselenggarakannya pendidikan tinggi. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa tujuan dari diselenggarakannya pendidikan tinggi tidak semata-mata untuk mencetak lulusan yang bermutu yang memiliki IPK yang baik, misalnya dari 3 bahkan sampai 4, kemudian lama studi yang memadai atau sesuai standar, misalnya 3,5 sampai 4 tahun, dan kemudian memiliki predikat kelulusan yang baik, yaitu dari sangat memuaskan bahkan dengan pujian atau cum laude. Tetapi seorang mahasiswa atau lulusan pendidikan tinggi tidak hanya dituntut hal-hal yang bersifat kognitif seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana perguruan tinggi dapat mencetak mahasiswa menjadi lulusan yang memang betul-betul sebagai SDM unggul atau yang saat ini dikenal dengan pembelajar Pancasila. Apa saja yang harus dimiliki atau harus diterapkan oleh seorang mahasiswa untuk menjadi SDM unggul yang siap bersaing di dunia kerja? Setidaknya ada 6 kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan praktis di industri dan juga di masyarakat, berkebinekaan global, kemudian mampu untuk bergotong royong atau bekerja sama, dan juga kreatif serta inovatif. Nah, lulusan yang seperti inilah yang nantinya dapat diserap dan diakui di dunia kerja atau memiliki link and match dengan industri dan juga mampu untuk beradaptasi di masyarakat. Jadi intinya tidak hanya memiliki kemampuan kognitif yang baik, tetapi juga menjadi seorang mahasiswa atau lulusan yang memang betul-betul unggul atau menjadi pembelajar Pancasila. Nah, apa yang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa untuk bisa link and match dengan industri? Maka diperlukan apa yang disebut dengan literasi baru, yaitu dalam hal literasi data, literasi teknologi, dan juga literasi manusia. Literasi data dan literasi teknologi adalah bagaimana mahasiswa dapat menerapkan tentang percepatan akses digital atau teknologi di dalam dunia kerja. Misalnya, bagaimana dengan penggunaan big data, artificial intelligence, coding, dan sebagainya. Mahasiswa harus paham mengenai hal itu
dan juga bagaimana literasi manusia itu bisa ditingkatkan. Misalnya bagaimana mahasiswa memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik, untuk bisa bekerja sama, untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat atau di industri. Nah, inilah yang disebut dengan literasi baru untuk memenuhi era revolusi 4.0. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dan juga mahasiswa? Kita lihat slide berikutnya. Ya, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bahwa mahasiswa perlu memiliki kemerdekaan di dalam belajar. Jadi, saat ini dicanangkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Next. Nah, adik-adik mahasiswa yang saya kasihi, ini adalah logo resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru saja di-launching untuk Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Apa itu Kampus Merdeka? Kita akan lihat di sini bahwa adik-adik sekalian nanti akan diberikan kesempatan untuk menempuh 3 semester di luar program studi. Nah, jadi program-program apa saja yang bisa ditempuh selama 3 semester di luar program studi? Di antaranya adalah pertukaran pelajar, kemudian magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, melakukan proyek kemanusiaan, melakukan kegiatan wirausaha, melakukan studi atau proyek independen, atau membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, hal-hal seperti inilah yang nantinya diharapkan dapat membangun keterampilan mahasiswa selain dari keterampilan kognitif yang sudah diperoleh di program studi masing-masing. Nah, bagaimana hal ini diterapkan di Universitas Dianapura? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, adik-adik mahasiswa di sini bisa perhatikan ini adalah pola yang akan kita pakai di Universitas Dianapura dalam penerapan program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi, dalam 4 semester adik-adik mahasiswa akan fokus untuk melaksanakan mata kuliah keprodian. Jadi, dalam 4 semester fokus untuk studi di program studi masing-masing. Dan setelah itu memasuki semester kelima, maka adik-adik akan diminta atau dianjurkan untuk mengambil mata kuliah yang terkait dengan program MBKM, yaitu 1 semester di luar prodi masih di dalam perguruan tinggi yang sama, dan kemudian 2 semester di luar perguruan tinggi. Jadi di luar kampus adik-adik bisa melakukan program-program yang sudah ditawarkan melalui MBKM. Dan kemudian dalam semester yang ke-8 adik-adik mahasiswa akan kembali ke kampus untuk menyelesaikan tugas akhir dan skripsi. Jadi pola yang dipakai di sini adalah 4-1-2-1. 4 semester melakukan studi fokus di program studi, kemudian 1 semester di luar prodi di dalam kampus, kemudian 2 semester di luar kampus, dan nantinya kembali ke kampus untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang memang memiliki kemampuan lebih atau dalam arti mau bekerja lebih keras lagi, maka adik-adik memiliki kesempatan untuk lulus di dalam kurun waktu 7 semester. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengambil mata kuliah baru atau program MBKM pada waktu pelaksanaan semester antara. Jadi ini adalah pola yang dipakai untuk adik-adik yang memang mau untuk berpacu, untuk bisa bekerja lebih keras lagi sehingga bisa lulus nantinya di semester 7. Nah, bagaimana dengan penghitungan SKS untuk
kegiatan yang dilakukan di program studi ataupun di luar kampus untuk program MBKM, kita akan melihat di sini bahwa sebenarnya perhitungannya sama. Hanya saja untuk SKS perkuliahan atau yang di dalam program studi itu ada melalui 3 hal, yaitu yang pertama proses belajar 50 menit per minggu per semester, kemudian penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. Ini untuk hitungan 1 SKS, sehingga totalnya adalah 170 menit per minggu per semester atau setara dengan 2.720 menit per semester. Ini untuk perkuliahan di program studi. Nah, bagaimana dengan program yang nanti dilaksanakan di luar kampus melalui MBKM? Perhitungan SKS-nya sama, yaitu 170 menit per minggu per semester dengan total 2.720 menit per semester untuk 1 SKS. Nah, hal-hal yang lebih detail lagi terkait dengan sistem akademik yang ada di Universitas Dianapura, adik-adik bisa mengakses pedoman akademik tahun 2020 yang nanti juga akan saya berikan link materi melalui PowerPoint yang saya bagikan juga nanti, dan juga link dari materinya. Nah, apa saja yang terdapat di dalam pedoman akademik tahun 2020? Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa adik-adik pelajari, baca dengan rinci, dengan seksama, sehingga betul-betul adik-adik bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Misalnya, untuk bab 1, itu adik-adik nanti akan bisa melihat dari sejarah berdirinya Universitas Dianapura, kemudian moto, visi misi, tujuan, lambang Universitas Dianapura, kemudian bendera, mars, dan juga tentang pelaksanaan program 7 karakter Universitas Dianapura. Itu secara detail sudah dijelaskan di dalam bab 1 atau bab pendahuluan. Nah, kemudian selain itu, bab selanjutnya adik-adik juga bisa melihat struktur organisasi, jadi secara lengkap nanti bisa melihat di situ. Kemudian adik-adik juga bisa melihat profil lulusan dan capaian pembelajaran program studi. Nah, untuk hal ini sangat penting sekali adik-adik dapat memahami apa yang menjadi profil lulusan dari masing-masing program studi atau capaian pembelajaran, karena adik-adik nanti akan juga bisa melihat bagaimana gambaran profil atau jenis pekerjaan atau kompetensi yang akan adik-adik miliki setelah menyelesaikan studi di program studi masing-masing. Jadi mohon nanti untuk bisa dibaca dengan seksama, kemudian juga didiskusikan dengan prodi masing-masing, karena ini nantinya juga akan sangat-sangat terkait dengan program MBKM. Jadi program apa yang adik-adik akan ambil nanti dalam program Merdeka Belajar itu sangat terkait juga nantinya dengan capaian pembelajaran atau profil lulusan dari masing-masing program studi. Kemudian hal lainnya, masih kembali lagi. Hal lainnya yang diatur dalam pedoman akademik juga adalah tentang sistem kredit semester, kemudian misalnya jumlah SKS yang harus adik-adik tempuh untuk masing-masing program studi, kemudian status mahasiswa, pembimbing akademik, kemudian evaluasi studi dan sebagainya. Nah, hal-hal detail seperti ini semuanya adik-adik bisa baca di dalam pedoman akademik yang bisa diakses juga melalui tautan materi yang akan saya berikan nantinya. Nah, selain pedoman akademik, adik-adik juga dapat mengakses kalender akademik. Nah, untuk kalender akademik ini akan diterbitkan juga nantinya di setiap semester. Apa saja yang terkait dengan kalender akademik, misalnya kapan adik-adik harus kuliah, kapan harus libur,
kapan harus melaksanakan mid test, kapan harus melaksanakan final test, kapan harus KRS atau yudisium, wisuda, semuanya terdapat di dalam kalender akademik yang akan diterbitkan setiap 6 bulan. Nah, selain pedoman akademik, kemudian kalender akademik, hal lainnya juga yang adik-adik nanti akan peroleh dalam mengatur sistem akademik di Universitas Dianapura adalah panduan pembelajaran daring atau online. Nah, kenapa panduan ini perlu? Karena adik-adik mahasiswa dalam menjalani semester ganjil 2020-2021 itu sesuai dengan ketetapan yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seluruh proses perkuliahan teori akan dilaksanakan secara daring atau online, kecuali untuk hal-hal yang terkait dengan praktikum. Nah, untuk itu kami dari Undira, untuk pengaturan sistem akademik, kami juga sudah melaunching buku panduan pembelajaran daring atau online. Beberapa yang bisa kalian pelajari di sini adalah tata tertib dalam penyelenggaraan kuliah online. Jadi apa yang harus dilakukan oleh dosen atau mahasiswa dalam melakukan pembelajaran daring. Tata tertibnya bisa dipelajari melalui panduan ini. Kemudian hal lainnya adalah tentang kelas virtual, misalnya platform apa yang akan dipakai, e-kampus, Google Classroom, bagaimana cara memanfaatkannya, itu sudah juga terdapat di dalam panduan. Kemudian bagaimana melakukan kelas tatap muka melalui Google Meet dan juga Zoom Meeting. Kemudian bagaimana melakukan forum diskusi, kemudian bagaimana caranya untuk menjawab kuis melalui Google Form dan sebagainya, termasuk juga untuk pelaksanaan ujian skripsi secara online. Semuanya sudah termasuk di dalam panduan pembelajaran daring atau online. Ya. Nah, selain panduan pembelajaran daring atau online, adik-adik juga dilengkapi dengan panduan pembelajaran offline atau untuk kondisi khusus. Apa saja intinya? Jadi adik-adik selain melakukan pembelajaran online untuk kuliah teori, juga akan melaksanakan pembelajaran offline dalam bentuk praktikum, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, hal-hal atau panduan seperti ini tercantum atau adik-adik bisa akses melalui panduan pembelajaran offline atau kondisi khusus. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dan juga bahan-bahan materi yang nanti akan saya share juga melalui link yang nanti akan saya sampaikan juga, adik-adik diminta juga untuk menjawab 3 hal yang terkait dengan materi yang sudah saya bagikan, yaitu yang pertama, jelaskan tujuan adik-adik untuk menempuh pendidikan di Undira. Ingat, dalam kaitan dengan pemenuhan tujuan pendidikan tinggi di Indonesia. Kemudian yang kedua, dari 8 program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang adik-adik nanti pelajari, kira-kira program mana yang ingin adik-adik mahasiswa tempuh dalam 3 semester di luar program studi. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Tolong dijelaskan alasannya kenapa. Kemudian yang ketiga, jelaskan mengenai profil lulusan program studi adik-adik masing-masing. Nah, ini juga nanti bisa diakses di dalam materi-materi akan saya bagikan melalui tautan berikut. Ya, jadi ini ada link materi. Link materi ini akan mencakup buku pedoman akademik, kemudian panduan-panduan daring atau offline yang sudah saya sampaikan, kemudian juga kalender akademik. Nah, bisa diakses pada link materi yang saya bagikan. Jadi sekian penjelasan yang saya sampaikan mengenai pengenalan sistem akademik di Universitas Dianapura. Terima kasih banyak atas perhatian adik-adik sekalian. Salam teladan dan unggulan. Calon mahasiswa baru
Universitas Dianapura untuk tahun akademik 2020-2021. Kami menyampaikan selamat bergabung bersama dengan Universitas Dianapura. Dan pada saat ini kami menyampaikan salam sehat untuk kalian semua dimanapun kalian berada dalam program PKKMB untuk pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Kalian diberi banyak hal mengenai kehidupan kampus di Universitas Dianapura. Nah, sekarang ini bahagian saya akan memberi gambaran tentang struktur organisasi yang ada di Universitas Dianapura. Dan struktur ini saya kira nanti akan juga bermanfaat buat kalian ketika kalian menuntut ilmu di Universitas Dianapura. Mahasiswa baru yang saya kasihi dimanapun kalian berada, struktur organisasi Universitas Dianapura dipimpin oleh rektor. Rektor Universitas Dianapura untuk periode saat ini adalah Dr. I Gusti Bagus Serai Utama, SEMMA, MA. Lalu di bawah rektor itu ada 2 wakil rektor di Universitas Dianapura, yaitu yang pertama adalah wakil rektor bidang akademik riset, inovasi dan juga kemahasiswaan yang dipimpin oleh Ibu Dr. Nimade Diana Erviani, SSM Hum. Lalu wakil rektor bidang operasional dan SDM dan juga pemasaran dijabat oleh Dr. Andus R. Tri Priyono Budi Santoso, MM. Lalu juga kami ingin menyampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwa di Universitas Dianapura dibagi menjadi 2 fakultas, dan masing-masing fakultas itu dikepalai oleh dekan. Yang pertama adalah di Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora. Itu yang menjabat saat ini adalah Bapak Dr. Jaya Pramono, SPD Empar. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Sains dan Teknologi dijabat oleh Dr. Rahmadi Prasetyo, STMT. Lalu di bawah rektorat itu ada Direktorat Penjaminan Mutu yang sekarang dijabat oleh Bapak Imade Elia Cahyana SH, SPD MPD. Lalu bahagian sertifikasi profesi, yaitu lembaga sertifikasi profesi dijabat oleh Bapak Putu Stephen Eka Putra, dan lembaga sertifikasi profesi ini adalah nanti yang akan menghantar kalian para mahasiswa yang ingin untuk mendapat sertifikasi profesi. Lembaga inilah nanti yang akan mengatur dan juga akan mensertifikasi seluruh mahasiswa untuk kompetensi-kompetensi tertentu. Lalu ada divisi di bagian rektor juga, itu bagian pembelajaran dan karakter dan konseling. Saat ini dijabat oleh Dr. Iwayan Ruspendi Junaidi, SEMA. Di bahagian pembelajaran karakter ini adalah bahagian di mana Undira ingin untuk menerjemahkan visinya, visi teladan itu lewat karakter. Ada 7 karakter nanti yang setiap mahasiswa harus dalami selama mengikuti pendidikan di Universitas Dianapura. Berikut bahagian pengembangan institusi dijabat sekarang oleh Bapak Setio Heri Susanto, Sarjana Hukum SH. Lalu bahagian humas dan sekretariat itu dijabat oleh Bapak Iputu Oko Widiantara SS. Lalu bahagian humas dan sekretariat sekaligus menjadi sekretariat rektor itu Ibu Medilini,
Septianti KH, Sarjana Sastra. Lalu sekarang juga di bagian kerjasama dan program internasional, itu dijabat oleh Ibu Niluh Christine Prawita Sari Suyasa, BS MPAR. Dan program internasional inilah program juga menghantar kalau mahasiswa ingin join dalam program-program internasional yang bisa dikirim ke luar negeri. Saat ini ada ke Jepang, ke Jerman, dan juga ada ke Belanda. Berikut. Divisi-divisi di bawah Wakil Rektor bidang akademik, riset dan inovasi serta pemasaran. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sekarang dijabat oleh Bapak Putu Kris Susanto, BA, MBA, Master Education. Lalu bagian administrasi, akademik dan pangkalan data perguruan tinggi, ini dijabat oleh Ibu Erowati Rahayu SPD. Dan bahagian ini nantilah yang banyak para mahasiswa akan berkonsultasi untuk melihat bagaimana perkembangan-perkembangan akademik dari seluruh mahasiswa. Lalu bahagian administrasi akademik dan pangkalan data perguruan tinggi, subbagian PDPT adalah pangkalan data perguruan tinggi, Putu Andika Kurnia Wijaya, Eskom MT. Lalu bahagian pengembangan metode pembelajaran dan mata kuliah umum saat ini dijabat oleh Bapak Dr. Kristi Mulia Purnama Trimurti, SESHMM. Lalu bahagian kemahasiswaan, nah ini seluruh mahasiswa nanti pasti banyak sekali berinteraksi dengan Bapak yang satu ini, Pendeta Dr. Dermawan Waru, STH, MSI. Bagian kemahasiswaan subbahagian training dan alumni, juga para mahasiswa pasti akan berinteraksi banyak dengan bahagian ini, yaitu Bapak Pendeta Rudolf Alexander Sauhoka, SSI Theo. Bagian informasi, communication, teknologi, ICT atau pusat komputer dijabat oleh Bapak Agus Tommy Adi Prawira Kusuma, STMT. Lalu bagian perpustakaan dijabat oleh Ibu Niluh Kurniasih SP. Saya kira ini juga akan menjadi interaksi yang banyak dilakukan oleh para mahasiswa, bagian perpustakaan ini. Terus, bagian personalia inilah di bawah Divisi Wakil Rektor Bidang Operasional, SDM dan juga Pemasaran. Bagian personalia dijabat oleh Ibu Sonya Margareta Johannes, Sarjana Ekonomi. Lalu di bagian keuangan dijabat oleh Ibu Nimade Dwi Asini, SEAK. Dan pasti nanti dalam perjalanan para mahasiswa akan banyak juga berinteraksi dengan bagian keuangan. Lalu bagian keuangan dalam hal ini adalah bagian subgudang dan cost control, itu Ibu Niluh Erli Setiawati, SE. Dan ini biasanya untuk seluruh atribut-atribut, fasilitas-fasilitas kampus, saudara-saudara, misalnya satu contoh mendapatkan jas alma mater, ini akan berhubungan dengan Ibu Niluh Erli Setiawati. Di bagian umum, sekarang dijawab oleh Bapak Denny Hernanto, Eskom, dan pasti secara khusus ada nanti seluruh mahasiswa yang membutuhkan ruangan-ruangan untuk pertemuan, biasanya diminta oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan, lebih banyak nanti berhubungan kepada Pak Denny Hernanto. Bagian pendukung pendanaan dijabat oleh Bapak Iputu Pranata Sentosa, SEMPD. Lalu ada bagian laboratorium pusat, ini akan menangani seluruh lab-lab yang ada, dijabat oleh Bapak Igede Agus Mertayase, SEMM. Bagian laboratorium pusat juga, tapi subbahagian laboratorium dasar dijabat oleh Dr. Hewan Purwaningtyas Kusumaningsih, MBiotek. Lalu di bagian pemasaran dan promosi dijabat oleh Bapak Dr. Andes Igede Mustika, MMA. Nah, para mahasiswa
sekarang ini yang perlu kalian perhatikan adalah program-program studi yang kalian pilih. Sebab di program studi inilah nanti seluruh kehidupan saudara-saudara selama saudara kuliah di kampus akan terus berinteraksi dengan program studi. Oleh karena itu, saya berharap bahwa seluruh mahasiswa yang memilih 15 program studi yang ada di Universitas Dianapura ini betul-betul memperhatikan personel yang bertanggung jawab di program studi. Nah, sekarang saya ingin untuk menyampaikan program-program studi tersebut. Pertama adalah program studi yang di bawah Fakultas Ekonomika dan Humaniora adalah program studi manajemen. Ketua program studinya adalah Ibu Niputudiah Krisma Wintari, SEMM. Dibantu oleh Sekretaris Program Studi, Ibu Niluputu Suwarmi Sri Patni, SEMM. Beliau ini semua nanti ada di gedung F Universitas Dianapura. Kalau nanti mau berhubungan mencari Fakultas Ekonomika dan Humaniora ada di gedung F. Lalu program studi sastra Inggris, ketua program studinya adalah Ibu Putu Krisma Dewi, SSM Hum. Sedangkan sekretaris program studinya Bapak Komang Tri Sutrisna Agustia, SSM Hum. Program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, itu ketua program studinya adalah Ibu Kristiani Endah Purwati, SPD MPD. Program studi pendidikan kesejahteraan keluarga, ketua program studinya adalah Ibu Doktoranda Nimade Erpia Ordani Astuti, MPD. Program studi akuntansi, ketua program studinya adalah Ibu Niluh Putu Sri Purnama Pradnyani, SEMSI AKCA. Sekretaris program studinya adalah Ibu Raigina Artaningrum, SEMSI. Program studi D4 Manajemen Perhotelan. Ketua program studinya adalah Bapak Sidi Bayu Turker, SHM4. Dan sekretaris program studi Ibu Nikade Widya Stuti, SEM4. Program studi D3 Manajemen Pemasaran Digital Marketing. Itu ketua program studinya Imade Endra, Bapak Imade Endra Puniawan, SEMM. Sedangkan sekretaris program studinya adalah Bapak Ide Bagus Kurniawan, Eskom Mkom. Sekarang program-program studi di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan Sains dan Teknologi. Nanti diperhatikan bagi calon-calon mahasiswa Undira, inilah program-program studi yang di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan Sains dan Teknologi. Yang pertama program studi Teknik Informatika. Ketua program studinya adalah Bapak Gerson Fyoh, Eskom MT. Lalu Fakultas Ilmu Kesehatan Sains dan Teknologi untuk program studi Sistem Informasi. Ketua program studinya adalah Aulia Evan Datia, STMT. Program studi Biologi, ketua program studinya Bapak Igede Widiantara, SSIM Biomed. Dan sekretaris program studi Ibu Ana Agung Ayu Putri Permatasari, SSIM Biomed. Program studi Perekam dan Informasi Kesehatan. Ketua program studinya adalah Bapak Dr. Agus Doni Susanto, MKes. Dan sekretaris program studinya adalah Nimade Diaris, SSIT MKes. Program studi Kesehatan Masyarakat. Ketua program studinya adalah Ibu Niluh Gede Ari Natalia Yuda, SKM MPH AAAK. Lalu sekretaris program studi Niputu Widya Astuti, SSI MSI. Program studi fisioterapi, ketua program studinya adalah Bapak Antonius Triwahyudi, SPD Master Ergonomi.
Sekretaris Program Studi Bapak Insinyur Igede Aryasena MKes. Untuk program studi ilmu gizi, Ketua program studinya adalah Ibu Niwayan Nursini, STPMP, dan ini juga sedang melanjutkan S3. Dan sekretaris program studi adalah Ibu Niputu Eni Sulistia Dewi, sarjana gizi MSI. Program studi psikologi, ketua program studinya adalah Ibu Agnes Utari Hanum Ayuning Tias, SPSI MPSI. Sekretaris program studinya adalah Bapak Irai Hardika, SPSI MPSI Psikolog. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru Universitas Dianapura. Nanti bahan ini pasti juga akan diberikan kepada saudara. Dan mengapa struktur organisasi ini kami berikan, supaya nanti dalam perjalanan saudara-saudara untuk mengikuti pendidikan di Universitas Dianapura, saudara akan jelas tahu berhubungan kepada siapa saudara nanti. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Salam sehat dan selamat bergabung dengan Universitas Dianapura, teladan dan unggulan. Ya, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa baru Universitas Dianapura. Perkenalkan, saya Agus Tommy dari bagian ICT. Kebetulan saat ini saya sedang dipercaya sebagai kepala bagian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan layanan yang akan bisa digunakan oleh mahasiswa Universitas Dianapura yang terkait dengan IT. Ya, mungkin saya mulai untuk menampilkan slide-nya. Ya, jadi di sini kami menyediakan 3 layanan yang saudara-saudara bisa gunakan nanti. Yang pertama ada portal akademik, kemudian ada email institusi email institusi Undira, dan yang terakhir itu ada free hotspot. Jadi layanan hotspot yang saudara bisa gunakan nanti ketika sudah mulai perkuliahan secara online di Universitas Dianapura. Ya, portal akademik. Untuk portal akademik, slide berikutnya. Portal akademik bisa diakses dengan cara mengunjungi halaman website Universitas Dianapura, yaitu alamatnya ada di undirabali.ac.id. Ya, di halaman homepage-nya di sana terdapat shortcut ya yang sudah terhubung ke portal akademik. Nah, saudara bisa klik menu portal akademik di situ, maka nanti akan langsung terhubung ke homepage e-kampus ya. Jadi di sini ada homepage e-kampus, tampilannya seperti pada slide. Nah, kemudian ketika portal akademik diklik, nanti akan langsung menuju ke login page dari portal akademik. Ya, jadi portal akademik ini nanti ketika pertama kali login akan muncul halaman persetujuan seperti ini. Silakan diklik next. Kemudian nanti kami akan memberikan username password gitu ya, username password kepada rekan-rekan mahasiswa. Nah, username password tersebut rekan-rekan bisa gunakan untuk login pertama kali. Dan ketika pertama kali login itu nanti akan diminta untuk melakukan perubahan password. Di sini ada password lama, password baru. Nah, password lama itu adalah password yang kami berikan. Kemudian password baru di sini bisa rekan-rekan tentukan sendiri gitu ya. Nah, di sini saya saya ingatkan karena seringkali terjadi mahasiswa itu lupa dengan password yang sudah mereka set. Jadi di sini ketika menentukan password baru, harap dicatat baik-baik, dicatat dan disimpan baik-baik password tersebut sehingga
ketika rekan-rekan nanti akan login gitu ya, membutuhkan untuk login ke portal akademik e-kampus itu tidak mengalami kendala. Nah, password tersebut nanti juga bisa dirubah gitu ya, dirubah atau diperbaharui melalui halaman ini. Di pojok kanan atas itu ada tombol profile, bisa diklik di sana, kemudian di sana akan muncul nanti halaman untuk melakukan perubahan atau update password. Ya, jadi ini adalah halaman homepage dari portal akademik mahasiswa, portal akademik e-kampus. Jadi portal akademik ini nanti akan rekan-rekan gunakan untuk melakukan proses registrasi KRS gitu ya. Proses registrasi KRS, kemudian untuk melihat nilai atau KHS gitu ya, kartu hasil studi yang sudah rekan-rekan lakukan di semester sebelumnya, kemudian melihat rincian biaya perkuliahan yang harus dibayarkan, kemudian melihat transkrip akademik juga bisa dari sini, dan juga melakukan cuti atau mengajukan cuti kuliah. Nah, di sini ada dua menu ya. Coba kembali ke slide sebelumnya. Ada dua menu di bagian pojok kanan atas, itu ada menu akademik dan juga ada menu virtual class. Nah, yang kita gunakan di sini secara aktif adalah menu akademik ya, menu akademik. Nah, di dalam menu akademik itu ada beberapa menu di dalamnya, ada beberapa submenu. Yang pertama menu profile. Ya, slide berikutnya menu profile ini. Ya, ke slide berikutnya. Menu profile ini rekan-rekan nanti bisa melihat profile yang rekan-rekan sudah berikan pada saat pertama kali mendaftar di Undira. Nah, jika rekan-rekan lihat di sini mungkin ada kesalahan gitu ya, kesalahan data yang diinput sebelumnya. Nah, rekan-rekan bisa scroll nanti ke bawah. Di bagian bawah itu ada menu untuk update. Ya, jadi selama PKKMB ini kami akan buka fitur update tersebut sehingga rekan-rekan bisa melakukan update terhadap data-data yang ada di sana. Jika data di sana ada kesalahan gitu ya, saudara bisa update di sana. Kemudian menu yang selanjutnya itu ada menu informasi mata kuliah yang ditawarkan. Nah, jadi di sini rekan-rekan bisa melihat mata kuliah apa saja yang ditawarkan pada masing-masing semester gitu ya. Pada masing-masing semester pada semester tersebut. Misalkan semester saat ini yang berlaku adalah semester ganjil 2020. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini untuk semester ganjil ini mata kuliah apa saja yang ditawarkan pada masing-masing semester. Sehingga rekan-rekan bisa merencanakan mata kuliah apa yang akan rekan-rekan ambil pada semester ini. Nah, kemudian menu berikutnya, kalau misalkan kalian rekan-rekan klik di bagian mata kuliah itu atau jadwal itu, nanti akan kelihatan di sana detailnya gitu ya. Detail mata kuliah tersebut, jadwalnya hari apa, kemudian bobot SKS-nya berapa, dan seterusnya. Nah, di sana rekan-rekan bisa melihat detail dari informasi mata kuliah yang ditawarkan pada semester tersebut. Nah, kemudian di slide berikutnya ada menu kartu rencana studi. Ya, jadi kartu rencana studi ini menu yang penting ya, menu yang penting yang tentunya akan rekan-rekan akses setiap semester, karena untuk untuk mendaftarkan mata kuliah gitu ya yang akan rekan-rekan ambil di semester berikutnya. Nah, rekan-rekan harus melakukan registrasi atau menginput KRS pada menu ini. Nah, di sana ada informasi nama, NIM, program studi, dan seterusnya, semester yang aktif. Nah, untuk menambah mata kuliah yang akan diambil, rekan-rekan bisa klik tombol pada pojok kiri bawah ya, pojok kiri bawah. Di situ ada menu tambah mata kuliah. Nah, nanti di sana akan muncul mata kuliah yang ditawarkan pada semester ini. Nah, untuk untuk mengetahui mata kuliah apa saja yang bisa kalian ambil, kalian juga bisa menanyakan hal tersebut ke program studi gitu ya, ke program studi.
Jadi jika ada keraguan-raguan, mungkin saya harus mengambil mata kuliah apa ya. Nah, kalian bisa bertanya ke program studi atau dosen PA jika sudah mendapatkan atau sudah ditentukan dosen PA-nya ya. Jadi kalian bisa bertanya ke program studi atau bertanya langsung ke dosen PA-nya. Nah, kemudian menu yang selanjutnya itu ada transkrip KHS. Jadi kartu hasil studi. Jadi kartu hasil studi ini adalah hasil dari nilai-nilai yang kalian peroleh di semester sebelumnya gitu ya. Jadi akan ditampilkan di sini nilai per semester. Kemudian di sana akan muncul nanti IP semester kalian berapa, kemudian IP kumulatifnya berapa, jumlah SKS yang diambil berapa, dan seterusnya. Jadi kartu hasil studi bisa juga dilihat melalui portal akademik. Kemudian yang menu yang selanjutnya di sana ada transkrip nilai. Ya, jadi transkrip nilai ini memuat daftar mata kuliah keseluruhan yang sudah diambil gitu ya. Jadi itu nanti bisa dilihat pada transkrip nilai. Nah, kemudian untuk menu berikutnya itu ada informasi tagihan dan pembayaran. Nah, nanti pada menu ini akan dimuat biaya-biaya semester gitu ya. Jadi sebelum memulai semester, ketika rekan-rekan nanti sudah mendaftarkan KRS gitu ya, registrasi KRS, maka setelah KRS-nya disetujui oleh dosen pembimbing akademik, maka di sana nanti akan muncul pada informasi tagihan dan pembayaran ini mengenai biaya SKS-nya berapa, kemudian SPP yang harus dibayarkan berapa, itu nanti akan muncul pada menu informasi tagihan dan pembayaran. Nah, kemudian di menu selanjutnya ada informasi akademik. Ya, jadi di menu informasi akademik ini di sana terdapat informasi-informasi yang di-share oleh kampus gitu ya, Universitas Dianapura. Apakah itu peraturan-peraturan terkait mengenai pembayaran registrasi mungkin dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan bisa cek menu ini untuk mengetahui informasi-informasi terbaru yang diberikan oleh universitas kepada mahasiswa. Nah, kemudian di menu yang selanjutnya, yang terakhir itu ada menu pengajuan cuti. Nah, jadi ketika rekan-rekan nanti membutuhkan untuk cuti kuliah gitu ya, cuti kuliah, maka rekan-rekan dapat mengajukannya melalui portal akademik, melalui menu pengajuan cuti. Nanti setelah rekan-rekan melengkapi form ini, rekan-rekan dapat meminta atau menginformasikannya ke prodi supaya dapat disetujui atau ditolak oleh prodi gitu ya. Ya, itu menu-menu yang ada di menu akademik ya, di portal akademik. Nah, kemudian di e-kampus ini juga kita menyediakan aplikasi yang namanya M-Kampus gitu ya. M-Kampus ini adalah aplikasi mobile yang bisa rekan-rekan install di perangkat mobile atau smartphone rekan-rekan. Jadi bisa di Android. Nah, kebetulan untuk aplikasi ini sementara ini hanya support di Android. Jadi kalau di iPhone ini belum support untuk saat ini aplikasinya. Nah, jadi informasi yang bisa rekan-rekan dapatkan nanti dalam aplikasi ini. Jadi di sana ada informasi detail mengenai profil rekan-rekan gitu ya. Itu juga bisa diakses melalui aplikasi M-Kampus. Kemudian di sana juga ada jadwal perkuliahan. Jadi ketika nanti rekan-rekan sudah melakukan registrasi KRS, kemudian KRS-nya sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Nah, rekan-rekan bisa cek nanti untuk jadwal mata kuliahnya ini pada aplikasi M-Kampus. Nah, kemudian di sana juga ada menu scholarship gitu ya. Jadi untuk memantau informasi beasiswa yang bisa rekan-rekan dapatkan atau rekan-rekan peroleh. Kemudian di M-Kampus ini juga ada menu mengenai pembayaran. Jadi informasi pembayaran bisa juga dilihat pada menu payment di M-Kampus.
kemudian berikutnya ya ini ada newsfeed. Jadi newsfeed ini berisi berita-berita terkini seputar kampus gitu ya, seputar kampus. Nah, jadi rekan-rekan bisa cek nanti newsfeed ini untuk mengetahui berita-berita terkini berkaitan dengan kampus gitu ya, berkaitan dengan kampus. Ya, itu mengenai portal akademik. Nah, kemudian layanan yang lain yang akan kami berikan juga nanti adalah email institusi ya, email institusi. Nah, email institusi ini sendiri slide berikutnya kalau kita lihat ini adalah email G Suite gitu ya. Email G Suite ini adalah email premium dari Google yang akan kami berikan nanti kepada masing-masing mahasiswa. Nah, jadi email G Suite ini ditujukan nanti untuk digunakan dalam perkuliahan secara online, secara daring. Jadi ketika nanti menggunakan Google Classroom dan juga Google Meet gitu ya dalam proses perkuliahan, rekan-rekan bisa menggunakan email institusi ini sebagai akun untuk login gitu ya. Nah, jadi pada proses perkuliahan dengan daring, itu rekan-rekan kami akan sediakan fasilitasi dengan email institusi yang bisa rekan-rekan gunakan untuk melakukan proses perkuliahan secara daring. Kemudian layanan yang terakhir itu ada free wifi hotspot Undira Bali. Jadi ketika nanti perkuliahan sudah dilakukan secara offline langsung di kampus, nah jadi kami menyediakan juga fasilitas hotspot free bagi rekan-rekan yang bisa digunakan gitu ya untuk mengakses informasi atau materi-materi yang dibutuhkan dalam proses perkuliahan. Itu kami sediakan hotspot Undira Bali ya. Untuk akun yang bisa digunakan untuk mengakses nanti akan kami berikan berikutnya. Jadi di sini ada 3 layanan. Yang pertama ada portal e-kampus, kemudian yang kedua ada email institusi, dan yang terakhir ada hotspot Undira Bali. Nah, ketiga akun untuk mengakses layanan tersebut nanti kami akan berikan pada slide terpisah. Kami tidak sampaikan di sini. Nanti kami akan berikan dalam slide terpisah yang akan kami distribusikan kepada masing-masing mahasiswa, mungkin nanti melalui grup PKKMB ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa lihat di sana mengenai pengaturan akun yang bisa digunakan untuk mengakses ketiga layanan tersebut. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan layanan IT yang nanti rekan-rekan bisa pergunakan ketika melakukan perkuliahan di Universitas Jinapura. Jika rekan-rekan membutuhkan bantuan, rekan-rekan bisa menghubungi kami di bagian IT. Nanti di sana ada rekan Ade, rekan Rinto, dan juga rekan Deski akan bisa membantu rekan-rekan bila mengalami kendala atau permasalahan terkait dengan fasilitas IT yang kami sediakan. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi terima kasih untuk perhatian rekan-rekan semua. Salam teladan dan unggulan. Hai teman-teman mahasiswa baru, selamat menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Jinapura. Saya Octavian dari bagian Program Internasional dan Kerjasama akan menyampaikan serangkaian informasi tentang program-program yang kami tawarkan dan manfaat-manfaat yang bisa kalian dapatkan dari kami, International Office, buat kalian, teman-teman mahasiswa Universitas Jinapura. Disimak ya! Di dalam negeri, Undira berkolaborasi dan membangun kemitraan dengan perguruan-perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, industri, dan berbagai institusi lainnya dari seluruh Indonesia. Namun, tidak hanya di dalam negeri saja, Undira juga memiliki jaringan kemitraan yang solid dengan banyak universitas di ASEAN dan seluruh dunia. Jadi, kita boleh bangga saat Global Accreditation Association memberi rating 4,5 dari 5 untuk Undira. Bagian program internasional dan kerjasama adalah roda penggerak utama proses internasionalisasi kampus Universitas Jinapura. Salah satu sarana utama internasionalisasi ini adalah melalui program-program International Mobility yang terbuka bagi mahasiswa, dosen, dan staf Undira. Program Mobility ini terbagi 2. Yang pertama adalah Inbound Program,
di mana mahasiswa, dosen, dan staf dari universitas partner di luar negeri datang dan melakukan aktivitas di Undira. Dan yang kedua adalah outbound, di mana sebaliknya, mahasiswa, dosen, dan staf Undira yang pergi dan melakukan aktivitas di luar negeri. Sekarang saya paparkan lebih detail lagi tentang program-program inbound di Undira. Yang pertama adalah International Semester Program yang diberi title Entrepreneurship in Another Perspective. Di International Semester Program, mahasiswa asing dari Eropa datang dan belajar bersama mahasiswa Undira selama 1 semester. Program ini memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa asing maupun mahasiswa Undira untuk belajar tentang kewirausahaan dan sustainability dengan mengandalkan kekuatan atau kelebihan setiap individu. Program ini boleh diikuti oleh mahasiswa Undira dari program studi apa saja. Di sini mahasiswa akan belajar tentang meta ekonomi, social economy, pariwisata, budaya, dan bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing, dan juga pengalaman-pengalaman dari para guest lecturer. Seluruh kegiatan belajar baik dalam kelas maupun luar kelas menggunakan bahasa pengantar, bahasa Inggris. Setiap 2 minggu sekali, mahasiswa akan melakukan field trip sebagai aplikasi pembelajaran di dalam kelas, berbaur dengan masyarakat sekitar, dan melakukan aktivitas sosial dengan lingkungan sekitar. Pada akhir semester, mahasiswa akan membuat proyek individu yang dapat diaplikasikan dan didedikasikan untuk pembangunan masyarakat. Undira adalah anggota dari AQK dan B2A, Passage to ASEAN, yang merupakan wadah kolaborasi berbagai perguruan tinggi di ASEAN untuk mengakselerasi proses internasionalisasinya melalui ASEAN Mobility Program, yang memungkinkan mahasiswa-mahasiswa ASEAN untuk mendapatkan pengalaman internasional dengan biaya yang sangat minimal. Melalui program ini, kita kerap menerima kunjungan mahasiswa-mahasiswa asing dari perguruan tinggi di ASEAN, seperti ITE Singapore dan Rangsit University Thailand, yang sudah beberapa kali datang untuk mengikuti Journey on Campus, yang merupakan sebuah short course selama kurang lebih 1 minggu di Universitas Dianapura. Undira juga bekerja sama dalam pengabdian masyarakat di sebuah desa di Bali dengan Momoyama Gakuin University dan Kansai University. Keduanya adalah universitas besar di Jepang. Work Camp yang berlangsung selama 2 minggu ini tidak hanya dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia bagi mahasiswa Jepang dan kemampuan bahasa Jepang bagi mahasiswa Undira, tapi juga memberi international experience, friendship, and networking bagi para mahasiswa dari Jepang dan Indonesia. Kami juga kerap mendatangkan guest lecturer dan volunteer dari berbagai negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai program studi di Universitas Dianapura. Dan setiap tahun juga, Konsulat Jenderal Amerika datang memberi kuliah tamu dengan topik-topik yang menarik dan kekinian tentunya. Sekarang giliran kita membahas program-program outbound apa saja yang kami tawarkan buat kalian, teman-teman mahasiswa Undira. Kita punya program beasiswa belajar selama 1 tahun di Momoyama Gakuin University Jepang dengan beasiswa penuh. Berikutnya, ada program volunteer di bidang sosial selama 1 tahun di Jerman melalui program kerjasama dengan Diakoni Baden. Mahasiswa diberikan uang saku dan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jerman selama tinggal di sana. Yang ketiga, kalian bisa mengikuti berbagai program Journey on Campus yang diadakan di dalam framework P2A, di mana mahasiswa dan dosen Undira bisa berkunjung ke universitas partner di negara-negara ASEAN dan melakukan berbagai kegiatan menarik selama beberapa hari. Terakhir, kita juga menawarkan on-the-job training overseas yang sangat diminati oleh mahasiswa Undira untuk mendapatkan pengalaman internship di industri di luar negeri seperti Amerika, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Demikian informasi mengenai pelayanan kami di bagian program internasional dan kerjasama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang langsung ke Gedung E, ruang 306, setiap Senin sampai Jumat pada jam kerja. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @undira_international. Kami undang teman-teman untuk meraih kesempatan Go International. Thank you for your attention. Bye-bye. Bangkitlah generasi baru, Universitas Dianapura, Undira Bali selalu siap mengabdi bagi bangsa dan negeri. Tegaklah, pandanglah ke depan, masa penuh harapan, dipimpin tangan yang kuasa, engkau pasti jaya. Saat tantangan dan berat mendekat, percayalah
Pandang teguhkan tugas panggilan, mencerdaskan bangsa, bangkitkan wujudkan insan mandiri, berhati mulia, insan pengabdi, pengangkat martabat bangsa Indonesia. Bangkitlah generasi baru, Universitas Dianapura, Undira Bali selalu siap mengabdi bagi bangsa dan negeri. Tegaklah, pandanglah ke depan, masa penuh harapan, dipimpin tangan yang kuasa, Undira jayalah. Bersinarlah fajar pagi, terangi dunia. Engkau harapan bangsamu, rakyat Indonesia. Undira Bali, kau jadi saksi kebesaran Tuhan. Sinarkan pengasihannya kepada sesama, membentuk insan berdaya guna dengan seutuhnya. Kasih, keadilan, dan kebenaran jadi dasar hidupmu. Undira Bali, tempat mengabdi bersih